Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nita Dewi Nurmala dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3D. Dengan NIM 2321800176. Nah, di sini kali ini saya akan mewawancarai salah satu pemandu PPKKMB 2024. Sebelumnya bisa kenalan dulu, Kak. Halo, nama saya Nurfadila Sukma, tapi biasa dipanggil Iva. Saya dari Prodi Hukum semester 3. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja sih yang perlu disiapkan sebelum menjadi pemandu PPKKMB 2024? Yang pasti yang sebelumnya dipersiapkan itu kesehatan ya, karena kita kan latihannya juga dari jauh-jauh hari, pasti butuh tubuh yang fit, apalagi di hari H. Selain itu kami juga harus menyiapkan sampur, kacamata hitam, dan juga seperti dress code gitu untuk di hari pertama dan juga hari kedua. Selanjutnya, hal apa yang memotivasi kakaknya untuk menjadi pemandu PPKKMB 2024? Alasan saya jadi pemandu itu karena ini kan masih masa libur juga, Kak. Jadi ingin mengisi waktu libur. Saya juga ingin berkenalan dekat dengan mahasiswa baru UMPWR tahun ini. Kemudian tantangan apa saja selama menjadi pemandu PPKMB 2024 ya? Mungkin karena rangkaian acaranya panjang, kami juga latihannya kan berkali-kali. Jadi tantangannya mungkin terhadap waktu aja ya, Kak. Jadi mungkin agak capek tapi seru gitu. Ini pengalaman pertama ya, Kak? Iya, betul, pertama kali jadi pemandu. Gimana sih, Kak, perasaannya untuk pertama kali jadi pemandu? Pastinya senang karena bisa keterima itu senang, apalagi bisa ketemu sama maba-maba di UMPWR tahun ini tuh senang banget, bisa ketemu nambah teman juga gitu. Pengalaman yang paling berkesan selama menjadi pemandu PKMB 2024 apa, Kak? Sejauh ini pasti pengalaman yang berkesan itu bisa ketemu sama maba-maba asing ya, karena tahun ini UMPWR itu ada 9 mahasiswa baru dari luar negeri dan itu merupakan pengalaman baru bagi saya. Selanjutnya, apa saja cara kakaknya menghadapi mahasiswa baru yang kesulitan di kampus? Kalau itu biasanya saya tanya ke pribadi, kira-kira keluhannya apa, dan kalau misalkan saya bisa bantu, saya bakal bantu secara pribadi gitu. Jadi biar maba itu nggak malu, karena kan biasanya permasalahan maba itu malu gitu. Jadi biasanya saya dekati secara personal aja. Kemudian yang terakhir, apa sih nilai-nilai utama yang ingin kakaknya tanamkan kepada mahasiswa baru selama masa PPKMB ini? Yang pertama itu kekeluargaan, karena kan di sini kita pasti baru semua ya, belum ada yang kenal. Jadi kalau udah masuk sini artinya udah satu keluarga, termasuk keluarga besar UMPWR. Jadi yang pertama kekeluargaan, yang kedua itu sopan santun. Alhamdulillah selama saya ngampus hari ini maba-mabanya sopan-sopan semua. Jadi ya kurang lebihnya seperti itu. Ya. Baik, Kak, terima kasih ya, Kak, atas wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang bersama salah satu pemandu PPKKMB 2024. Sebelumnya bisa kenalan dulu, Kak? Boleh. Perkenalkan, saya Biba dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3. Kalau boleh tahu, hal apa sih yang memotivasi kakaknya untuk bisa jadi pemandu 2024? Karena saya bisa bertemu dengan maba-maba tahun sekarang, terus bisa kenal lebih jauh dengan pemandu-pemandu yang lain di luar prodi. Kemudian apa saja sih yang perlu disiapin sebelum jadi pemandu PPKKMB 2024? Siapanya mungkin untuk tes ya, tes administrasi, tes tertulis. Terus saat dengan maba itu ada pembekalan ya tentang atribut, tentang perlengkapan yang harus dibawa oleh mabanya. Terus tantangan apa aja sih, Kak, selama jadi pemandu 2024 ini? Tantangannya mungkin menghadapi maba-maba ya, maba yang mungkin kurang aktif, terus mungkin ada yang bermasalah. Ini pengalaman pertama kali ya, Kak? Iya, pertama kali. Gimana sih, Kak, perasaannya jadi pemandu pertama kali ini? Asik terus bisa terlibat dalam acara PPKMB tahun ini. Terus bedanya PPKKMB tahun ini sama tahun yang lalu itu apa, Kak? Bedanya kalau sekarang itu ada tari dolalanya. Kalau tahun lalu? Tahun lalu kan nggak ada ya, cuma flash mob sama biasa paper mob gitu. Terus pengalaman apa sih, Kak, yang paling berkesan selama jadi pemandu?
Pengalamannya mungkin dapat relasi yang lebih ya, terus bisa lebih dekat dengan maba dibanding yang lain gitu. Yang terakhir nih Kak, gimana sih cara menghadapi kesulitan bagi mahasiswa baru? Kesulitannya mungkin mengajak menjelaskan tentang kampus ini, terus kemudian kita memberikan info-info terkait kampus di sini. Makasih ya Kak wawancaranya. Kali ini saya sudah bersama salah satu mahasiswa baru dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Halo Kak, sebelumnya boleh perkenalan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Dinda Rifadatul Umah dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Sebelumnya dari kelompok berapa nih Kak? Dari kelompok 1. Dari kelompok 1. Nah, ini kan lagi masa PPKKMB ya. Nah, kalau boleh tahu kepanjangan PPKKMB itu sendiri apa ya? Program pengenalan lupa Mbak. Program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa. Ya. Terus sebelum melaksanakan PPKKMB itu apa aja sih yang perlu disiapin? Ada banyak perlengkapan, ada topi, sampur, kacamata, terus juga ada tugas-tugas buat video perkenalan Mbak. Pas hari pertama nih, ngapain aja acaranya ya? Ini sih cuma motivasi-motivasi dari pemateri aja. Seru nggak PPKMB tahun ini? Seru tapi capek. Ya. Kalau boleh tahu tadi dari jurusan apa ya? Pendidikan ekonomi. Kenapa milih pendidikan ekonomi? Ya soalnya kan dulu SMK ambil jurusannya akuntansi, terus mikirnya sedikit nyambung lah sama prodi pendidikan ekonomi. Selama masa PPKKMB ada tantangan nggak sih? Banyak sih. Yang pertama mental juga, terus percaya diri. Terus gimana sih caranya mengatasi rasa cemas atau stres dalam kehidupan kampus yang baru ini? Dibuat santai aja, terus dibikin ini sih bahagia aja, nggak usah dipikir terlalu nemen-nemen. Pengalaman yang paling berkesan selama masa PPKKMB itu apa ya? Ini banyak dapat teman baru yang sebelumnya nggak punya teman, jadi banyak teman dari berbagai daerah juga, seru sih. Selanjutnya mau ikut UKM apa nih kakaknya? Kalau dalam rencana pinginnya ikut UKM olahraga yang badminton sama IMM paling. Pesan-pesan selama masa PPKKMB? Seru, bisa dapat teman banyak, nambah pengalaman juga, terus yang pasti capek. Ya, melelahkan. Oh ya, terima kasih ya Kak atas wawancaranya. Halo Kak, boleh perkenalkan dulu namanya siapa dan dari prodi apa? Oke baik, perkenalkan nama saya Fajar Januardriga, saya dari program studi manajemen, termasuk di kepanitiaan PPKKMB ini saya menjadi koordinator pemandu PPKKMB gitu. Oh iya, alasan kakak ingin menjadi panitia PPKMB itu karena apa Kak? Tidak ada alasan karena saya di sini ditunjuk oleh panitia dosen memang saya ikut kepanitiaan PPKMB sudah 3 tahun dan itu tidak adanya volunteer, ya hanya dipilih saja gitu kan. Jadi udah 3 tahun, ya kurang lebih gitu, nggak ada alasan. Oh, oke. Kakak ini tugasnya tuh ngapain aja sih? Oke, tugas dari koordinator pemandu salah satunya adalah menseleksi pemandu. Kita ada 2 tahapan untuk menseleksi pemandu, yaitu yang tahap pertama adalah administrasi, tahap kedua ada tes tertulis. Jadi di tahap pertama itu kami menyeleksi administrasi oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo yang mendaftar di pemandu PPKKMB. Itu hampir sejumlah 200, kurang lebih seperti itu. Itu tugas kami. Lalu yang kedua adalah untuk mengkoordinasikan pemandu dan memberikan sebuah penugasan kepada pemandu saat kegiatan PPKKMB di 2024 ini. Tuh. Tantangannya apa saja sih Kak selama menjadi panitia PKKMB 2024? Tidak ada tantangan, saya kira ini mudah dan juga ya hanya satu.
satu sih tantangannya seleksi administrasi itu yang memang tidak dalam basic saya gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi ya tetap mudah-mudah aja sih gitu. Lagi Sebelumnya kan sudah pernah jadi panitia nih Kak. yep. Perbedaannya apa nih Kak, dari tahun ke tahun? Oke, dari tahun ke tahun pastinya ada sebuah peningkatan, termasuk di tahun PPKKMB 2024 ini peningkatannya adalah mereka selalu di dalam konsepnya adalah have fun saja dan juga ingin menyenangkan mahasiswa baru karena ada perspektif yang mengatakan bahwa ospek itu terlalu keras dan lain sebagainya. Nah itu, maka dari itu konsep di PPKKMB ini ya hanya have fun. Kalau di tahun lalu itu ada seminar kebangsaan, tahun lalunya juga ada. Nah di sini saja yang memang tidak ada seminar kebangsaan yang seperti itu. Jadi kayak gitu. Udah. Apa tujuan utama sih dari kegiatan PPKKMB ini? Tujuan utamanya adalah mahasiswa baru mendapatkan sertifikat PPKKMB untuk ujian skripsi gitu. Salah satunya itu, dan untuk menyambut mahasiswa baru yang mendaftar di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Apa sih harapan kakak untuk maba 2024 ini? Harapannya adalah mereka memiliki sebuah kemampuan intelektualitas yang tinggi, berpikir kritis, kreatif minority, dan juga berkompeten dalam komunikasi, unggul dan cerdas. Kurang lebih seperti itu. Karena saya lihat di kegiatan PPKKMB ini hanya sekedar have fun, dan saya kira kalau misal hanya seperti ini, kemampuan dalam intelektualitas itu sedikit menurun. Jadi untuk harapannya besok insya Allah kita coba tingkatkan lagi di kemampuan berpikir kritis mahasiswa gitu, kurang lebih gitu. Menurut Kakak, apa sih kesan dan pesannya untuk PPKKMB 2024 ini? Kesan dan pesannya cukup menyenangkan. Saya bangga menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo, termasuk saya juga bangga menjadi panitia 3 tahun dari semester berapa? 3, 5, sama 7 ini gitu. Dan pesannya, harapannya PPKKMB tahun depan itu meningkatkan skill dalam intelektualitas mahasiswa, karena kondisi mahasiswa sekarang dalam berpikir kritis cukup miris gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih ya kak. Siap, terima kasih kembali. Semoga teman-teman mendapatkan nilai A, dan dimohon kepada Ibu Arum, barangkali teman-teman mahasiswa ini sudah sangat effort dan bisa memberikan nilai yang terbaik untuk mereka. Oke, siap. Terima kasih. Siap, terima kasih kembali.